Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kita kesempatan nikmat, sehat, dan umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul di sini di siang hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 4 Pinjawetan dan yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 4 Pinjawetan serta Bapak Ibu guru yang sudah berkenan hadir untuk menyimak diseminasi tentang budaya positif yang akan saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengaplikasian tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ada pada modul 1.4 budaya positif di tugas calon guru penggerak angkatan 11 ini. Langsung saja. Pada konsep utama modul budaya positif ini adanya perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, kemudian ada motivasi, kemudian ada posisi kontrol, restitusi, serta keyakinan kelas, dan nanti ada kaitannya dengan segitiga restitusi. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, alangkah lebih enaknya kita melakukan speaking dulu Bapak Ibu. Siap dulu. Karena ini sudah saling itu ya, berpasang-pasangan, boleh nanti bertukar gitu kalau misalkan itu kalau itu sesuai aja depan belakang saja, seperti yang kemarin aja. Ya, seperti yang kemarin. Gimana kalau misalkan tahan tawa seperti kemarin? Gimana? Atau kalau misalkan kurang nyaman, bisa ganti speakingnya. Gimana, Ibu Bapak setuju nggak? Ganti, oke. Kalau ganti, saya mau masing-masing menyebutkan satu kalimat yang menggambarkan suasana sekarang, hari ini, perasaan diri sendiri, apa yang sedang dirasakan. Tuh, bisa? Dimulai dari perwakilan satu-satu ya. Ibu Neneng, boleh? Silakan maju ke depan. Apa yang menggambarkan suasana hati Ibu Neneng? Ya. Berbunga-bunga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu perasaan saya saat ini senang sekali, bahagia karena sudah Boleh tahu nggak? Ya. Apa bahagia? bahagianya masuk gelombang 2 tahap piloting. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga yang lain juga ikut bahagia ya, karena teman kita juga berbahagia. Alhamdulillahnya kita juga ikut berbahagia juga. Untuk selanjutnya, Bapak Haji, apa yang sedang dirasakan, boleh Pak maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya rasakan saat ini, kita baru pertama kali menghadiri untuk sebagai calon guru penggerak. Itu baru pertama kali, itu yang terakhir. Jadi berikutnya ini sekiranya lebih mendalam lagi, kira-kira temannya itu datang semua atau kumpul semua, supaya kita akan lebih
lebih tahu dan akan lebih mengerti untuk menghadapi semua ini. Sekian saja saya kira betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Nah, kesayangan dari Pak Haji terharu dan semoga rekan-rekan guru STM Batunya Wetan segera tergerak hatinya untuk mengikuti calon guru penggerak. Kan begitu Pak Haji ya? Iya. Kemudian satu lagi ya, boleh Ibu Devi. Silakan Ibu Devi. Maju, apa yang menggambarkan suasana hati sekarang? Yang saya rasakan sekarang yaitu kagum. Bulan tuh udah sejauh ini saya masih begini-begini aja. Semoga saya bisa disulit sampai kayak bulan tuh. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Semangat Bu Devi dan jangan lupa Ibu Hani juga. Ya, itu beberapa SPK yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Untuk selanjutnya yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum sekarang, ya kan? Tujuannya adalah apa? Menetapkan siswa agar bisa mengimplementasikan tentang profil pelajar Pancasila. Tentang pembelajaran yang terdiferensiasi, tentunya Bapak Ibu guru di sini sudah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu seperti apa. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu Bapak guru ini melakukan tes awal kan? Ya. Coba tes apa? Tes awal itu. Tes Awal ya. beri tes awal. Iya, untuk mengetahui kemampuan siswa itu. Nah, tes apa? Tes kognitif atau tes diagnostik. Nah, ya kan? Iya. Jadi kita itu nanti bisa tahu kemampuan siswa ini potensinya berada di mana, gitu kan? Nah, kita bisa menyesuaikan pembelajarannya. Karena masing-masing siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Saya yakin Ibu Bapak guru di sini tidak asing lagi dengan kalimat disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku, kemudian mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ada pada kemauan dari siswanya itu sendiri gitu untuk mematuhi peraturan tersebut. Jadi tidak ada embel-embel atau tidak ada motivasi ekstrinsiknya. Seperti nanti kita bahas bersama apa sih motivasi intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Seringkali kita tanpa sadar kan memberikan seperti kalau kita menyuruh siswa gitu, kemudian kembaliannya nih buat adik aja. Nah itu bisa jadi itu merupakan nanti jadi kebiasaan sobokan. Kemudian ancaman atau hukuman gitu. Ancaman kalau misalkan kamu terlambat lagi, nanti kamu bakalan kena sanksi seperti ini. Nah itu kita seringkali tidak sadar bahwa itu merupakan suatu ancaman atau hukuman. Pada motivasi perilaku manusia, setiap manusia itu melakukan suatu kegiatan, melakukan suatu perbuatan itu pasti ada motivasinya. Motifnya apa sih? Ya kan? Siswa tersebut melakukan hal itu. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu.
Nah, dari yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siswa seringkali menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Misalkan murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi dia itu melakukan suatu peraturan itu dengan terpaksa, gitu. Karena ada dorongan ekstrinsiknya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini salah satu motivasi juga. Murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini adalah merupakan ekstrinsik. Contohnya seperti mendapatkan apresiasi, gitu, pengen dipuji oleh teman-temannya, oleh gurunya. Nah, itu juga salah satu motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan diri. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maka dari itu, ibu bapak guru di sini, ayo kita sama-sama membangun motivasi intrinsik pada siswa, agar siswa itu melakukan disiplin dirinya, menerapkan nilai-nilai kebajikannya itu atas dasar keinginan dan kesadaran diri sendirinya, gitu. Tidak ada motivasi luar, entah itu karena takut atau hanya ingin diapresiasi oleh guru atau teman, gitu. Kalau seperti itu nanti justru akan naik turun jadinya motivasi kesadaran dirinya. Untuk selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, sudah pasti ya. Seorang manusia yang hidup itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Coba bapak guru yang di belakang, butuh tidak sih kasih sayang dan rasa diterima itu? Butuh, ya sudah pasti ya. Kemudian penguasaan, mau penguasaan pengetahuan, penguasaan dalam bidang apapun, keterampilan dan sebagainya, itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan. Nah, ada beberapa motif. Bisa jadi manusia itu melakukan hal tersebut itu karena ingin dia itu memiliki kebebasan berekspresi, gitu. Kemudian kebebasan dalam pembelajaran, dia maunya seperti ini, sedangkan gurunya menciptakan cara belajarnya seperti ini metodenya. Nah, akhirnya bisa jadi nanti tidak sinkron. Saya nggak semangat nih belajarnya. Nah, itu bisa jadi karena adanya kurang kebebasan pada siswa. Kebebasan ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kesenangan. Kita selama hidup di dunia ini sudah pasti menginginkan senangan. Ada tadi dunia ini kita pengennya susah aja deh. Gak ada. Ya, nggak ada kan? Kita pasti pengennya senang, bahagia. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Ini konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Contohnya, kita menerapkan hukuman. Hukuman pada hukuman itu memiliki komponen-komponen yang menyakitkan, yang membuat tidak nyaman, yang membuat murid takut, kemudian merasa terpaksa. Murid juga menyembunyikan kesalahannya. Seringkali murid itu berbohong. Kenapa? Kan dengan ketakutannya, gitu. Aku akan dihukum kalau saya jujur, gitu. Sehingga dia berbohong. Kemudian murid menjadi rendah hati, kurangnya percaya diri. Itu dari dampak hukuman. Nah, dampak penghargaan juga ini bisa disebut dengan identitas yang gagal. Selain tidak efektif, juga dapat penghargaan ini juga merusak hubungan atau bisa membuat sifat iri antar sesama. Kok dia terus sih yang disebut, kok dia terus sih yang disuruh sama ibu guru. Nah, itu bisa jadi menjadi iri, gitu temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Pada penghargaan ini bisa mematikan kreativitas. Apabila misalkan dalam berkompetisi, tadinya dia menang terus, kemudian dia gagal atau dia kalah, sehingga dia tidak mendapatkan penghargaan. Akhirnya apa? Dia menyerah, sudahlah, enggak, itu maksudnya saya enggak dihargai ini, gitu. Atau bisa juga udah tahu lah pemenangnya bakal itu aja. Jadinya apa? Jadi yang tidak pernah mendapatkan hadiah atau apa, dia merasa
berputus asa gitu, sudahlah, udah tahu menangnya bakal ini. Nah, itu dari dampak negatif dari penghargaan ini. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, pada raport kurikulum Merdeka ini kita dalam raport tidak ada perankingan kan, Ibu Bapak ya, dalam raport. Nah, itu sebenarnya karena apa? Karena menghukum dengan sistem ranking itu bisa jadi itu membuat siswa itu jadi down, terutama bagi siswa yang pengetahuannya menengah ke bawah. Kalau misalnya pengetahuannya menengah ke atas, itu kemampuan berpikirnya mungkin dia memiliki jiwa yang berkompetensi. Tapi bagaimana dengan siswa-siswa yang memiliki pemahaman yang kurang cepat gitu? Ini bisa jadi akan mengurangi semangat belajar. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini merampas hak menghargai dirinya. Ketika kita seringkali mendapat penghargaan, kemudian kita tidak mendapatkannya, akhirnya dia menyalahkan diri sendiri gitu. Biasanya saya dapat, sekarang tidak dapat. Kenapa sih saya kayak gini? Wah, saya ini kayak gini bisa nih. Ada apa sih dengan saya? Sehingga dia tidak bisa menghargai dirinya sendiri. Biasa dia mendapatkan apa yang dia inginkan, kemudian dia tidak mendapatkannya. Akhirnya apa? Dia jadi merasa menyalahkan diri sendiri. Sebenarnya dalam penghargaan ini, pandangan saya penting juga memberikan suatu apresiasi kepada siswa, tapi harus sesuai dengan porsinya. Betul atau tidak, Ibu Bapak Guru? Betul. Ya, karena sesuai dengan tadi kebutuhan dasar manusia kan, ingin merasa dihargai, dianggap gitu kan. Kalau kita hanya sekedar mengapresiasi, sesuai dengan porsinya lah, jangan terus-menerus misalkan terlalu berturut-turut gitu, menghargai, mendapatkan apresiasi penghargaan lagi. Nah, itu nanti akan didasari oleh ekstrinsik, adanya suatu imbalan baru dia akan melakukannya. Tapi kalau terlalu keseringan juga itu tidak bagus, nanti akan menimbulkan tadi beberapa komponen yang pada dampak negatif dari penghargaan ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendidikan restitusi. Ibu guru di sini sudah pernah mendengar belum tentang restitusi? Tidak ada yang mendengar belum tentang restitusi? Belum, Bu. Belum, ya. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Di sini adalah pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen 2004 ya. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Terus adanya tawaran bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntunnya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Ibu Bapak Guru di sini sudah membuat kesepakatan kelas? Sudah? Nah, Ibu Bapak Guru membuat kesepakatan kelas ini melibatkan siswa tidak? Iya, Ya, melibatkan kan? Jangan sampai peraturan kelas itu dibuat oleh sepihak, oleh gurunya saja, jangan. Karena itu nanti akan menimbulkan paksaan kepada siswa. Jadi untuk menentukan disiplin kelas itu harus melibatkan siswa. Jadi siswa sendiri yang mengarang. Coba kita membuat peraturan kelas sebelum pembelajaran. Contoh, Bu Neneng, kesepakatan kelas apa yang sudah dibuat? Satu saja poin kesepakatan kelas. Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas. Dilarang makan di kelas ketika belajar. Ya betul. Kemudian kesepakatan itu disepakati tidak oleh siswa? Disepakati oleh murid. Nah, selanjutnya coba Ibu Devi,
Kesepakatan kelas apa yang sudah dilakukan Ibu Devi ketika pembelajaran kelas? Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Mengucapkan salam ketika masuk kelas. Dan itu disepakati oleh siswa? Iya. Ibu Hani, ketika pembelajaran, walaupun tidak megang guru kelas, tapi pasti ada kesepakatan kelas ketika pembelajaran. Tidak boleh jajan kalau belum istirahat. Iya. Tidak boleh jajan ketika belum istirahat. Dan itu sudah disepakati oleh siswa semuanya. Kadang ada yang melanggar, kadang ya disepakati. Berarti itu bisa nanti diselesaikan solusinya, ya Bu Hani ya. Yang pasti Ibu Hani sudah menerapkan kesepakatan dalam pembelajarannya. Ibu Am? Dilarang membuang sampah di kelas. Dilarang membuang sampah di kelas, itu sudah disepakati ya. Iya. Kemudian Bapak Guru apa? Kesepakatan kelas. Hadir tepat waktu. Iya betul. Itu sudah disepakati ya. Nah, bagaimana kalau misalkan gurunya yang tidak tepat waktu? Itu kan tepat waktu terus. Oh, gurunya tepat waktu terus. Hebat tadi, tepuk tangan. Iya, itu. Jadi kesepakatan kelas itu tidak tidak berguna bagi siswa saja ya. Maksudnya tidak diperuntukkan kepada siswa saja, tapi kepada gurunya juga, gitu, terutama guru kelasnya yang sama-sama membuat kesepakatan kelas. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Selanjutnya yaitu pada perbedaannya adalah contoh kasusnya, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Sebelumnya saya mau tahu apa bedanya hukuman dengan konsekuensi. Ada yang mau menjawab? Perbedaan hukuman dengan konsekuensi sama atau tidak? Sama atau tidak hukuman dengan konsekuensi? Menurut Bapak Ibu Guru sama tidak hukuman dengan konsekuensi? Hah? Sama atau tidak? Tidak sama. Dua, sama atau tidak? Tidak sama. Kalau hukuman apa? Hukuman boleh dijelaskan kalau hukuman? Kalau hukuman langsung, kalau toleransi bisa. Konsekuensi? Konsekuensi bisa dimaafkan. Oh, ya, kalau hukuman secara langsung, kalau konsekuensi bisa dimaafkan. Ada lagi yang berpendapat hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Coba. Apa Bu Hani? Ayo Pak. Apa? Wah ini ayo. Apa? Bapak. Kalau hukuman itu untuk menghentikan perilaku negatifnya berlangsung. Kalau konsekuensi itu dia bisa membantu siswa belajar dari tindakan kesalahan mereka. Ya. Bagus semuanya, jawabannya bagus ya. Terima kasih Bapak Guru. Nah, kalau hukuman tepuk tangan dulu. Iya, kalau hukuman itu secara langsung untuk menghentikan suatu kesalahan, tapi kalau konsekuensi itu berasal dari dirinya sendiri untuk memperbaiki kesalahan gitu ya. Dan di sini adalah hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman contohnya. Kemudian pada siswa yang tidak mengerjakan PR adanya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Nah, pada hukuman dan konsekuensi ini sebenarnya pada hukuman itu tidak ada toleransi. Kalau konsekuensi masih ada pertimbangan lah, dan biasanya adanya konsekuensi itu setelah dibuatnya peraturan. Kalau kita sudah membuat peraturan, sudah disepakati gitu antara siswa, antara guru tersebut, kemudian siswa masih melanggar, itu harus menerima konsekuensinya. Berbeda dengan hukuman, belum ada kesepakatan, tapi dia sudah main menjatuhkan suatu hukuman gitu. Pada restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan
orang lain. Nah, ini pada tahap restitusi. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Hani, katanya Ibu Hani sudah menerapkan pembelajaran atau sudah menerapkan kesepakatan dalam pembelajaran. Namun kadang siswanya masih ada yang melanggar, ya kan? Masih ada yang kadang melanggar, ada yang enggak. Nah, itu bisa diselesaikan dengan restitusi, Bu Hani, ya. Nah, untuk selanjutnya ada 5 posisi kontrol restitusi. Apakah kita itu berada pada penghukum atau pembuat rasa bersalah, atau sebagai teman, ada sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Kita itu nanti berada di posisi mana? Seringkali berada di posisi mana? Nah, kalau saya sendiri ya, Ibu Bapak Guru yang di sini juga udah tahu lah. Mungkin saya lebih ke penghukum dan pembuat rasa bersalah seringnya gitu. Sebelum saya mempelajari disiplin positif ini. Tapi semoga kita sama-sama belajar untuk meningkatkan posisi kontrol restitusi ini, bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, syukur-syukur bisa menjadi manajer, ya. Pokoknya hindari tadi penghukum dan merasa bersalah. Ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama, pada kasus tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada penghukum di posisinya, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kemudian pada posisi kontrol pembuat rasa bersalah, berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Nah, itu tuh membuat rasa bersalah. Sebenarnya apa? Membuat rasa bersalah itu jadi siswa itu memang berpikir, oh ya saya salah nih, tapi dia jadinya tidak percaya diri, oh saya sudah mengecewakan guru, oh ya saya sudah mengecewakan teman-teman gitu, sehingga guru wali kelas saya malu atau bagaimana. Nah, itu bisa membuat mental atau psikologi siswa bisa menurun atau terhambat. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu kalah. Nah, lain kali kamu bisa lebih bagus lagi. Nah, itu biasanya sering diucapkan oleh kontrol posisi guru sebagai teman. Atau bisa, ayo dong bantulah ibu. Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Kembalikan lagi ke ingatan kesepakatannya. Sudah membuat kesepakatan kelas masing-masing. Coba ingat tidak kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Menurut kamu sudah melakukan kesepakatan kelas belum sih? Nah, itu dikembalikan. Itu posisi dari pemantau. Kemudian posisi kontrol manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, tentang pada manajer ini tingkatan paling tinggi ya dalam 5 posisi kontrol guru. Dalam manajer ini bisa menguasai sebagai pemantau, bisa juga sebagai teman. Nah, ini sebagai manajernya bisa memperbaiki kesalahan ini. Jadi sebagai manajer itu bertanya dulu tentang kesalahan yang sudah kamu perbuat. Pada kasus ini saat upacara bendera, apa kamu tahu kesalahanmu? Nah, akhirnya siswa itu kan menyadari diri sendiri, oh ya, saya ini salah nih. Nah, gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Akhirnya siswa tersebut berpikir bagaimana caranya dia akan memperbaiki dan tidak mengulanginya lagi. Ini 5 penerapan kontrol posisi guru. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Ini keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Ada 2 contoh kalimatnya. Menurut Ibu Bapak Guru, pada poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawabannya apa?
Pada poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Keselamatan. Keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mengapa? Kesehatan juga. Nah, itu keyakinan. Kita itu yakin bahwa kalau kita memakai helm itu kita akan selamat, ya kan? Nah, kita itu memiliki keyakinan kalau kita menggunakan masker dan rajin cuci tangan gitu, kita akan terhindar dari penyakit, kita akan selamat juga. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan berbeda lagi. Kalau peraturan itu lebih ke menekankan. Kalau keyakinan itu biasanya timbul dari diri sendiri. Itu perbedaannya. Untuk selanjutnya, ini yang sudah saya terapkan, yaitu kegiatan membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Seperti yang sudah diungkapkan oleh Bapak Ibu guru di sini yang sudah membuat peraturan, kita tidak boleh membuat peraturan keyakinan kelas itu sesuai dengan keinginan kita, tapi juga harus melibatkan siswa agar siswa tidak merasa keberatan dalam menjalankannya. Kemudian setelah dibuat, yaitu siswa menempelkan keyakinan di kelas. Nah, sebelum ke selanjutnya, saya mau memberikan sedikit, dilanjut dulu saja. Nanti ada tugas kelompoknya yang bisa Ibu Bapak diskusikan. Untuk selanjutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Apa sih abstrak itu? Tidak jelas, ya. Atau fleksibel lah, gitu. Lebih abstrak dari peraturan. Kemudian berupa pernyataan yang universal yang bisa dipahami oleh setiap siswa, gitu. Literasi, apa sih Bu literasi itu? Nah, bahasa yang lebih dipahami oleh siswanya apa? Membaca. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Nah, kata-katanya itu yang positif. Jangan berlarian di lorong sekolah. Nah, itu yang positifnya apa? Yang lebih simpelnya apa? Coba. Apa yang lebih simpelnya? Ya, bisa digunakan dengan kalimat yang lebih simpelnya. Apa? Nah, ya apa itu? Dilarang berlarian di lorong kelas gitu. Kemudian ada sedikit saja agar mudah diingat. Nah, kesepakatan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Ya, jangan sampai 1 lembar gitu. Nanti siswa itu akan lupa. Jadi sedikit saja yang penting mengena pada setiap siswa. Jadi kesepakatan yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Saya yakin di sini kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6 pasti siswanya berbeda-beda. Ya kan? Nah, seperti muridnya Ibu Neneng kelas 1 gitu. Coba kondisi siswanya seperti apa menurut Ibu Neneng? Ramai kan? Nah, terus kondisi siswanya kelas 3 Ibu Aminah pasti berbeda kan kondisi siswanya? Tidak mungkin bisa diseragakan dari kelas 1 sampai kelas 6 kesepakatan kelasnya itu terus, tidak. Atau sama gitu, itu semua tidak. Jadi harus disesuaikan dengan keadaan, ya betul, dan keadaan kelasnya agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Tadi sudah dicontohkan, sudah diaplikasikan oleh Ibu Bapak Guru. Kemudian ini pada segitiga restitusi. Nah, tadi kita menyelesaikan suatu permasalahan ini menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang sudah, kemudian yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, contoh kalimatnya adalah
kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan itu kok. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, itu mensalurkan identitas. Kemudian ada seringkali pernah melakukan kesalahan gitu ya tadi. Jadi menggambarkan siswa dengan kita itu samalah. Tidak ada yang membedakan bahwa kesalahan itu pernah dilakukan. Kemudian pada validasi tindakan nih. Adakah cara yang lebih baik itu untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, contoh misalkan dalam kasus tadi tidak mengerjakan PR gitu. Karena lupa, bisa jadi kan mengerjakan karena lupa gitu. Kemudian dia tidak mau mengerjakan PR-nya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, dari situ tuh kita bisa bertanya kepada siswa gitu. Kamu tentunya punya alasan kenapa kamu malas mengerjakan PR. Kita tanyakan dulu kepada siswa. Kita tidak bisa langsung mengejar siswa. Kamu malas. Bilang aja kamu memang gak mau mengerjakan PR dan sebagainya. Kita tanyakan dulu alasannya mengapa. Kemudian misalkan siswa tersebut jawabnya, saya nggak ada bukunya bu, karena saya nggak berangkat bu. Seringkali seperti itu ya siswa kita ya. Kemarin nggak berangkat bu, jadi nggak tahu kalau ada PR. Nah, kita bisa tanyakan, emangnya kamu tidak punya teman yang lainnya untuk bertanya gitu tentang tugas apa yang kemarin? Nah, itu bisa masuk ke validasi tindakan yang sudah. Kemudian pada menanyakan keyakinan, kembalikan lagi. Coba menurut kamu tidak mengerjakan PR itu termasuk pada keyakinan kelas nggak sih? Kesepakatan kelas nggak sih? Itu ya, kita kembalikan lagi. Ada nggak gitu kesepakatan kelas tentang itu? Kita coba membawa siswa tersebut itu pada keyakinan kelas. Ini bentuknya. Stabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, motivasi diri gitu, menanyakan keyakinan. Nah, nanti di depan itu ini contoh ya. Enggak. Kedengaran bu. Nah, tadi tuh dapat. Ini juga boleh bertanya sama Lisa, alasan Lisa kenapa tidak mengerjakan PR? Apa? Kenapa? Menyenangkan sekali ya tadi mainnya. Bisa? Ini juga saya lakukan kalau bisa. Terus untuk selanjutnya agar peristiwa ini tidak terjadi lagi, tidak jadi apa yang harus kita lakukan. Baik, sepertinya itu sudah paham ya dengan kesepakatan kita. Kita harap semoga tidak terulang lagi. Terima kasih Nisa. Terima kasih. Nah, ini pada kasus Nisa ini dia tidak mengerjakan PR atau lupa mengerjakan PR. Itu mendapat laporan dari teman-temannya gitu. Kemudian yang tindakan yang dilakukannya adalah apa? Dia bertanya, pertama menanyakan alasannya dulu, gitu. Kenapa Nisa tidak mengerjakan PR? Nah, alasan Nisa di situ adalah lupa bu ketiduran karena kemarin pulang sekolah bermain. Terus mungkin kecapean, jadi Nisa tertidur gitu. Kemudian guru tersebut itu kembali menanyakan apakah Nisa ingat tentang kesepakatan kelas kita tentang PR, ada nggak sih?
ada Bu. Nah, menurut Nisa sudah menerapkan kesepakatan kelas belum? Kata Nisa bilang belum. Gitu. Kemudian guru tersebut menanyakan kembali. Kemudian menurut Nisa agar ini tidak terulang lagi apa yang harus Nisa lakukan? Nah, dari situ Nisa sadar berpikir dengan dirinya sendiri, gitu. Berpikir dengan dirinya sendiri bahwasanya saya akan mengerjakan PR lebih cepat gitu nanti. Jadi pulang sekolah itu dia akan mengerjakan PR dulu baru bermain supaya nanti ketika dia capek atau ketiduran dia sudah siap dengan tugasnya di sekolah. Itu penerapan segitiga restitusi. Nah, dan selanjutnya saya minta silakan baca tugasnya yang ada di depan itu, bisa didiskusikan secara singkat saja. Nanti masing-masing kelompoknya maju ke depan untuk memaparkan hasil diskusinya. Silakan. Jadi sudah didiskusikan kasus 1 dengan kasus 2, ya. Silakan barangkali ada yang mau pertama memaparkan hasil diskusinya dari kelompok pertama. Ibu Devi, Bu Amina dan Pak Guru. Siapa yang mau maju untuk hasilnya? Devi dan Bu Amina. Ibu, ada yang membacakan kasusnya, ada yang menjawabnya. Ayo Bu Amina yang maju. Kasusnya sudah dibacakan dari sini. Kasusnya apa intinya? Jadi intinya ada Yuda ini lupa membawa topi ketika menjadi petugas upacara. Nah, ini nanti ada Ibu Eno yang memberikan saran untuk nanti gimana Yuda selanjutnya begitu. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Eno? Bu Eno ini sudah menjalankan sebagai teman. Kemudian yang kedua, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eno dalam menangani Yuda? Nah, posisi Bu Eno ini, dalam hal ini, Bu Eno menjalankan restitusi dalam memposisikan sebagai teman. Di situ Bu Eno mencoba menenangkan terlebih dahulu sebelum menjalankan restitusi. Yang ketiga, Jika Anda adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh oleh Ibu Eno? Jawabannya sesuai segitiga. Sesuai dengan. Terima kasih. ya, terima kasih Bu Eno dan Ibu Devi. Dan selanjutnya kasus yang kedua, boleh kelompoknya Ibu Hani. Ibu Hani. Hani dengan Ibu Neneng. Sini. Dari kelihatan. Saya akan membacakan kasus berikutnya. Pada suatu pagi di SD Negeri Pacijawetan terdengar suara pekik tangis dari balik kantor. Setelah kemudian menghampiri, ternyata suara itu berasal dari siswa kelas 2 bernama Suharto. Berdasarkan laporan yang diberikan oleh teman-teman sekelasnya, Harto menangis karena ia diolok-olok oleh teman-temannya dikarenakan bau pakaian dan kaos kaki yang tidak sedap. Yang pada saat itu kebetulan Harto sedang melepaskan sepatunya ketika pembelajaran berlangsung. Pada saat itu, Budian sedang izin ke belakang. Setelah memasuki kelas, kembali terjadi peristiwa tersebut. Ya, kemudian akan dilanjutkan oleh Bu Neneng. Pada kasusnya ini sebaiknya apa yang dilakukan oleh Budian pada kasus ini yang sudah dibacakan oleh Bu Ani? Ya, sesuai dengan segitiga restitusi adalah
menstabilkan identitas. Nah, karena dari kasus ini mungkin juga kita dulu pernah seperti itu ya. Terus kakinya belum dicuci, ibu lupa nyuci, kita pakai aja pakai hari Senin. Nah, dari kan makanya kita harus sama-sama ya, maksudnya sama-sama bimbing baik murid dan kita ini juga sama-sama membimbing ya, dibimbing murid. Terus yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Nah, kenapa dia mengangkat kakinya, kaos kakinya bau? Karena kakinya suka gatal. Nah, dia kan apa ya, kurang diperhatikan lah, kadang badannya tuh ada semacam apa tuh, gatal-gatal kayak gitu. Jadi udah dari kelas 1 juga gitu, Bu, kakinya gatal, lepas ya sepatunya. Lah, bau, jangan dilepas. Nah, terus yang selanjutnya menanyakan keyakinannya. Nah, untuk itu kita sama-sama ya sama-sama membimbing lah, dan di teman-temannya juga jangan apa mengolok-olok lagi gitu, sama-sama ya, itu aja. Ya, karena dari dua kasus tersebut, sepertinya ibu bapak guru di sini sudah bisa menerapkan tentang segitiga restitusi ya. Nah, semoga nanti ke depannya disiplin positif ini kita bisa terapkan lebih lanjut dan sekolah kita ini bisa menjadi sekolah yang nyaman, kemudian sekolah yang tenang gitu, yang bisa membuat siswa-siswanya betah gitu. Karena apa? Karena pada notabene sebenarnya guru adalah orang tua yang kedua bagi siswa selain orang tua kandung yang di rumah gitu. Jadi wajar kalau misalkan siswa itu ke kita itu seperti manja-manja gitu, karena bisa jadi di rumahnya memang kurang perhatian atau bagaimana. Nah, kita sebagai guru juga harus bisa memahami gitu apa maksud di balik perbuatannya gitu. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Jadi jangan ambil kesimpulan bahwa anak ini kan seperti ini, seperti ini. Seperti kasus tadi Harto, yang dulunya itu kelas 1 muridnya Bu Nenek, oh ternyata Harto itu memang memiliki seperti kayak gatel-gatel gitu, jadi sering melepaskan sepatunya. Bisa jadi memang Ibu Dian ini sudah menerapkan kesepakatan kelas bahwasannya kalau di sekolah itu ya sepatu harus dipakai gitu kan, kecuali sesuai dengan perintah atau itu aturan gurunya gitu. Misalkan boleh dilepas, nah baru siswa boleh dilepas. Nah, pada kasus ini Harto kan tidak disuruh oleh gurunya, tapi dia melepaskan kaos kakinya sehingga membuat tidak nyaman teman-temannya karena baunya tersebut. Nah, setelah ditelusuri ternyata Harto memiliki alasan tersendiri bahwa dia akan melepaskan sepatunya itu karena seperti itu atau bagaimana. Nah, kita sebagai gurunya juga harus bisa mengerti dan membimbing siswa yang lainnya agar tidak terlalu memojokkan atau mengolok-olok Harto, karena bisa jadi itu nanti menjadi proses atau peristiwa pembulian nantinya, sehingga dia Harto bisa jadi tidak percaya diri dan tidak semangat belajar. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas kerjasamanya dan juga atas waktunya sudah mau menyimak pemaparan tentang disiplin positif yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendapat Bu Neneng setelah mengikuti diseminasi kemarin mengenai disiplin positif, apa yang bisa diambil dari pelajaran tersebut? Oh iya, alhamdulillah setelah mengikuti kemarin diseminasi ya, kita lebih terbuka lagi gitu, lebih apa ya, lebih mengenal diri kita lagi. Kalau ke anak tuh kita nggak cuma menjadi guru atau dari apa ya, manajer yang suka ngatur-ngaturnya aja, tapi kita juga harus jadi temannya mereka, harus bisa jadi apa ya, pengganti orang tua buat mereka juga. Dan itu tuh
merupakan pengalaman yang luar biasa lah bagi saya, apalagi saya lagi berproses ya. Jadi ya pengalaman yang luar biasa, Ya. menyenangkan sekali. Baik, terima kasih Bu Neneng atas pendapatnya. Yuda, kenapa kamu masih di sini? Yang lain sudah bersiap untuk melakukan upacara bendera. Kelas kita giliran menjadi petugas upacara. Apakah kamu sakit? Lalu, apa yang membuat kamu terlihat lusuh seperti ini? Saya malu borong karena saya tidak lengkap atributnya. Sedangkan saya akan menjadi petugas upacara. Saya lupa membawa dasi. Oh, kamu lupa membawa dasi. Suatu kelupaan itu seringkali terjadi pada setiap manusia. Ibu juga pernah lupa. Asalkan kelupaan itu bisa kita jadikan sebagai pelajaran agar lebih disiplin dan lebih teliti lagi. Baik Bu, tapi bagaimana dengan tugas saya sebagai petugas upacara? Nah, sepertinya kamu juga tidak lupa kan tentang kesepakatan kelas kita tentang atribut? Bagaimana tentang peraturan menggunakan atribut kamu sudah tahu kan? Ya, Bu, saya ingat. Saya akan lebih teliti dan disiplin lagi. Baiklah, kalau begitu, ayo kita ke lapangan. Teman-teman sudah menunggu. Nanti tugasnya Yuda bisa digantikan dengan yang lain. Nisa sudah ada kesepakatan kelasnya di kelas? Sudah ada. Sudah. Menurut Nisa, untuk apa kesepakatan kelas itu dibuat? Menertibkan kelas. Menertibkan kelas. Menurut Nisa, baik tidak sih ada kesepakatan kelas di setiap kelas itu? Baik. Jadi kelas lebih terkondisikan ya. Jadi Nisa setuju dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nisa setuju. Terima kasih. Yuda, menurut Yuda, kalau Yuda melakukan kesalahan di sekolah, lebih enak langsung dikasih hukuman atau ibunya bertanya dulu seperti tadi? Tanya dulu. Tanya dulu. Kenapa lebih memilih ditanyakan dulu? Karena tidak kena hukuman. Tidak kena hukuman. Kemudian, apakah Yudanya bisa memperbaiki? Bisa. Jadi lebih memilih apa? Dikasih hukuman dulu atau dikasih pertanyaan dulu? Pertanyaan dulu. Ya, terima kasih ya Yuda ya.